nama saya adalah Maria Margareta Erlin, MDes SD. Saya adalah lulusan cum laude dengan IPK 3,91 dari Magister Desain. Dan saya sudah mengajar selama lebih dari 11 tahun dan juga mengajar di 6 universitas terkemuka di Indonesia. Saat ini, saya tuh mau ngajarin kalian gimana caranya supaya kalian bisa lulus dengan nilai maksimal. Oke, sekarang saya akan memberikan kalian tips supaya kalian bisa mengerjakan tugas perkuliahan dengan cepat. Ya. Ini cepat dengan cara yang benar. Oke. Jadi pertama-tama yang harus kalian lakukan adalah baca soalnya baik-baik. Banyak banget murid yang kayak nggak pernah baca soal yang dikasih sama dosennya. Ini agak curhat ya. Kayak nggak disuruhnya apa, ngerjainnya apa gitu ya, nggak nyambung. Terus disuruhnya ukurannya formatnya berapa, disuruh pengerjaannya seperti apa, berapa halaman dan lain sebagainya gitu ya, nggak pernah dibaca gitu. Jadi itu adalah suatu kebodohan yang hakiki gitu. Jadi jangan pernah lakukan itu. Baca soalnya baik-baik ya. Jadi kalau nggak ada soalnya, dosennya cuma ngomong-ngomong doang, bilang, "Miss, boleh minta nggak soalnya, brief tugasnya?" gitu. Jadi kalian bisa punya hukum landasan dasar gitu, bahwa ini adalah patokan yang akan kalian gunakan ketika mengerjakan tugas. Oke, berikutnya setelah kalian baca baik-baik, yang harus kalian lakukan berikutnya adalah kalian analisis briefnya gitu. Jadi do's and don't-nya, nggak boleh ini, bolehnya ini boleh nggak, itu apa. Kalau dosennya nggak jelas, balik lagi tanya sama dosennya, ini boleh nggak, itu boleh nggak, ini boleh nggak, itu boleh nggak gitu. Jadi kalian jelas ngerjain apa. Oke. Terus jangan, supaya kalian sampai clear gitu, bener-bener kalian mau buat apa gitu. Yang kedua adalah kalian cari referensi sebanyak-banyaknya gitu. Biasanya apalagi di jurusan desain gitu ya, berhubungan dengan desain, art dan lain sebagainya, biasa kalian diminta untuk cari referensi gitu. Dan itu sebenarnya tidak perlu disuruh lagi. Kalian ketika mendapatkan suatu brief untuk mengerjakan suatu tugas, kalian harus cari referensi gitu. Jadi kalian tahu, oh ini yang bagus tuh gini, yang bagus tuh gitu, ini nggak bagus, ini bagus karena ini, bagus karena itu. Jadi kalian bisa menganalisis dan kalian tahu kira-kira kalian mau membuat apa gitu. Terus setelah kalian udah dapat referensi yang banyak banget, jangan kebanyakan juga. Misalnya kalian punya waktu, oke, gue akan cari referensi selama 2 jam. Jangan keseruan terus kalian cari referensi selama berhari-hari gitu ya. Itu waste of time juga gitu. Jadi kita akan bicara mengerjakan ini dengan baik dan cepat. Kalian misalnya tentuin waktu setengah jam, 1 jam untuk kalian cari referensi gitu. Oh ini lucu, ini bagus, ini lucu, ini bagus, segala macam. Kalian udah dapet mau bikin apa? Selanjutnya yang kalian lakukan adalah tiru, amati, tiru, modifikasi. Kebalik, amati gitu. Kalian udah analisis, kalian amatin, tiru beberapa bagian aja, terus udah gitu kalian modifikasi gitu. Jadi standar goalnya adalah 60-40 gitu. Jadi misalnya kalian 60% adalah berbeda gitu dari yang kalian lihat. Misalnya kalian, oh gue suka banget nih, misalnya kita sebutlah suatu poster. Apa yang kalian tiru dari sana? Bisa, oh gue suka nih mereka komposisinya kayak gini gitu. Misalnya, oh saya suka color palette dari poster si ini. Saya suka misalnya editan efek di tulisannya ini dan sebagainya gitu. Jadi kalian bisa tiru, amati, modifikasi. Apakah untuk penulisan hal ini bisa dilakukan? Bisa banget ya. Jadi kalian carilah, misalnya tugasnya penelitian, kalian cari beberapa penulisan yang mendekati dengan apa yang kalian mau. Kalian bisa tiru misalnya, gua mau maksudnya mengambil referensinya adalah dari misalnya dia itu objek penelitiannya sama. Atau misalnya, oh ini metodenya sama, atau ini berhubungan dengan objek-objek yang diteliti adalah sama, dan sebagainya gitu. Jadi kalian menggabungkan dari beberapa hal, kalian jadikan satu, itu kalian boleh banget tentunya dengan tema, topik, dan yang original gitu. Tapi menggabungkan beberapa penelitian menjadi suatu penelitian baru itu bukan plagiat sama sekali. Oke, selama kalian mengolah lagi, mengambil dari beberapa hal, dijadikan satu, emang kalian mengerjakan apapun harus ada referensi, harus ada contoh, harus ada basisnya. Yang kalian ikutin sebelumnya itu beberapa hal yang mendekati yang kalian kerjakan sekarang itu adalah referensi, basis, dan landasan. Dan itu bukan suatu hal yang salah. Justru membuat karya baik harus selalu banyak referensi ya. Jadi mau itu tulisan, mau itu karya, mau apapun tugas kalian, metode ini tuh bisa diterapin. Oke? Nah, berikutnya kalian setelah udah mengerjakan, tahap selanjutnya paling terakhir adalah verifikasi. Jadi udah nih ngerjain, udah ada bikin gitu ya.
biasanya sisakan waktu untuk kalian, jangan pas deadline harinya ngumpulin gitu. Kalau bisa hari sebelumnya atau 2 hari sebelumnya akan lebih bagus. Kalian kasih itu ke dosen gitu. Semacam kita kalau di desain itu menyebutnya asistensi gitu ya, atau kalian verifikasi gitu. Jadi kalian kasih ke dosennya, terus tunggu tanggapan dari dosennya. Bisa dosennya bilang, ini bagus tapi ini kurang gini, coba kamu kalau gitu apa segala macam. Nah itu kalian jadi punya waktu untuk memodifikasi dan memperbaiki karya kalian. Misalnya kalian sebelumnya udah benar-benar sesuai brief, terus kalian udah ngerjain dengan pemikiran kalian. Mungkin kalian kalau ngumpulin saat itu juga kalian cuma dapat nilai 70 gitu ya. Seandainya kalian udah puas sama itu, ya fine gitu. 60-70 lah gitu, tergantung ya. Apakah kalian benar-benar sesuai dengan briefnya atau enggak. Kalau misalnya kalian salah baca briefnya atau ada sesuatu yang kalian kurang paham, kalian masih ada miskom tapi kalian nggak nyadar gitu ya, kekurangan yang kalian nggak tahu, bisa jadi di bawah itu gitu. Bisa jadi ngerasa bakal dapat 70 ternyata dapat 50, bisa jadi karena kita bisa aja salah gitu kan. Nah seandainya kalian udah verifikasi gitu dengan memberikan itu kepada dosen sebelum waktunya dan minta masukan dari dosennya, Kak saya udah selesai ngerjain, masih ada tambahan nggak? Nah, nanti dia akan bisa melihat, menilai, dan berikan kalian masukan. Jadi kalian punya chance dari nilai 50, 60, 70 untuk dapat nilai 100. Enak kan? Ya, jadi setelah kalian udah berusaha maksimal, udah ngerjain nyaris selesai, dosen akan seneng gitu untuk memberikan, bukannya kalian kayak asal nanya doang gitu. Kalian emang udah ngerjain, ada sesuatu yang kalian nggak mengerti, silahkan tanya. Kalian udah jadi mau verifikasi, minta tambahan untuk diupdate, silahkan tanya. Tapi saya akan bilang ke kalian, seandainya ini adalah pedang bermata ganda ya, ketika kalian sudah minta masukan dari dosen, etikanya ya, kalian sebaiknya melaksanakan sesuai apa yang diminta sama dosen ya. Jangan sampai misalnya kalian udah nanya sama dosennya udah baca, udah analisis, udah ngasih masukan, udah mikir buat bantu tugas kamu bisa lebih baik gitu ya, ternyata sama kamu cuma nanya doang, terus ngumpulin tetep aja kayak tugas awal kalian. Nah itu bakalan bikin dosennya sebel sama kalian ya. Klien pun akan sama. Seandainya udah ketemu sama klien terus klien udah bilang, saya nggak mau kayak gini, saya maunya gini, ini kayaknya kurang cocok deh karena nih kita butuhnya begini, terus kalian nggak dengerin klien kalian dan tetap bikin maunya kalian, nah itu bakalan jadi bumerang. Bisa jadi nilai kalian malah berkurang karena kalian tidak memperdulikan dari perkataan dari dosen gitu. Jadi ketika dari kasih masukan, kerjain sesuai dengan apa yang dibilang sama si dosen tersebut. Seandainya kamu tidak setuju, kamu tidak harus kayak serdadu banget ya gitu, nggak mau tahu gitu, pokoknya ikutin kata atasan. Enggak juga, kamu bisa negosiasi. Seandainya kamu tidak suka, Kak saya bikin ini karena ini gini-gini, saya pengen ini gini, menurut kakak gimana? Nah itu kalian ngomong baik-baik gitu. Maaf ya, saya biasa dipanggilnya kakakmu ya. Jadi kalian ngomong baik-baik aja gitu, komunikasi aja 2 arah. Kenapa kalian melakukan itu, kenapa kalian mungkin nggak setuju dengan keinginan dosen dan lain sebagainya gitu. Jadi masih bisa komunikasi 2 arah. Kalau udah ya kamu harus laksanakan sesuai dengan kesepakatannya bersama. Biasa dosen akan jelasin ke kalian, saya mau kalian begini karena tuh sebenarnya pertimbangan saya adalah gini. Kalau ini tuh akan gini. Nah kalian bisa dapat ilmu, kalian bisa dapat ide dan sebagainya dari pemikiran si dosen tersebut gitu. Jadi akan sangat baik kalau kalian udah verifikasi. Bahkan di beberapa perkuliahan seperti desain dan sebagainya, wajib harus kudu kalian itu verifikasi asistensi kepada dosen gitu. Jadi sebelum ngumpulin, memastikan bahwa karya kalian itu udah maksimal banget, udah the best that you can do gitu, dengan bimbingan dan arahan dari si dosennya itu gitu. Kalau udah, berarti tinggal direvisi dan selesai dia tugasnya. Jadi sebenarnya cuma 3 langkah doang. Baca soal baik-baik, selanjutnya dianalisis ya kan. Terus kedua, cari referensi sebaik-baiknya. Terus kalian tinggal tiru, amati, modifikasi. Itu berarti kan kalian kerjain. Abis itu kalau udah selesai dikerjain, kalian tinggal verifikasi. Dan kalau udah selesai, tugas kalian selesai, kumpulin lah. Kumpulinnya on time ya, jangan sampai nggak on time. Oke? Terus lebih baik kalian mengerjakan tugas dibandingkan kalian nggak ngerjain sama sekali. Oke? Itu hukumnya mutlak. Antara 0 sama 50 masih mending 50. Itu jauh banget. Setengah dari nilai kalian tuh udah ketolong dengan kalian cuma ngumpul dibanding kalian nggak ngumpul sama sekali. Oke? Itu tips dari saya, laksanakan dan kalian pasti dapat nilai bagus. Cheers!